Video ini merupakan video lanjutan dari part 1. Kalian bisa cek part 1 di channel aku ya. Selamat menonton. Sepulang dari Nether, aku merapikan semua barang-barangku. Lalu aku membuat anvil. Lalu aku membuat pedang sharpness 2 dan unbreaking 3. Setelah itu aku mengcraft paper dari sugarcane-ku. Dan karena pokeballku sudah sekarat, aku bertani lagi. Lalu aku membuat love ball dan juga pokeball. Pokeballnya aku jual untuk mendapatkan pokecoin. Lalu aku membeli sepaket Pokétrade karena Pokétrade-nya udah sekarat. Nah, aku tinggal craft dan mendapatkan 16 Pokétrade. Lalu karena sudah malam, aku tidur. Lalu ketika aku berjalan-jalan, aku menemukan seorang bocil yang tersesat. Jadi aku langsung ajak berantem aja. Aku menghabiskan Pokemonnya dalam sekejap. Dan bocil langsung menyerah ya dan memberikan aku sebuah battle badge. Lalu karena aku ingin berpetualang, aku naik ke atas Zapdosku dan terbang. Ketika terbang, aku memiliki suatu ide. Jadi aku ingin mengumpulkan semua Pokemon yang ada di mod ini, terutama yang aku belum punya. Aku mulai menangkap Caterpie di hutan di dekat sana. Setelah itu aku menangkap Silver Pidgey yang ada di dekat sana. Lalu aku juga menangkap Nidoran yang biru atau yang cewek. Lalu aku berusaha menangkap Rattata dan Spearow secara bersamaan. Akhirnya aku mendapatkan Spearow dan juga Rattata-nya. Lalu aku juga menangkap seekor paras yang ada di dekat sana. Seperti yang kalian lihat, Pokemonku sudah semakin banyak. Lalu karena Pokeballku udah habis, aku pulang ke rumah. Aku lumayan tersesat, untungnya aku pernah menemukan village ini, jadi aku tahu jalan pulang. Tapi karena hari sudah malam, aku numpang tidur di Poké Center. Esok harinya aku langsung sampai ke rumah. Dan karena pohon aprikonku sudah pada tumbuh, aku mengharvestnya. Setelah itu, aku memasukkan semua Pokemonku ke dalam Ender Chest. Lalu aku mengcraft semua gold block yang aku punya menjadi gold ingot, agar aku bisa barter dengan piglin. Lalu tanpa banyak pikir, aku langsung pergi menuju Nether Portal dan teleport ke Nether. Di Nether, aku berusaha mengeluarkan Zapdosku dan terbang, karena aku diserang oleh Gust. Lalu aku mencari perkumpulan piglin di Crimson Forest. Dan setelah lama mencari, akhirnya aku berhasil menemukan piglin-piglin tersebut. Lalu aku melemparkan semua gold yang aku punya, agar mereka bisa barter. Tapi ketika aku lagi barter, tiba-tiba aku diserang gas. Jadi aku naik ke Zapdosku dan menghajar gas-gas tersebut di udara. Pokoknya seru banget berantem di udara guys. Seperti yang kalian lihat, udah banyak banget hasil barterannya. Nah, karena aku sudah mendapatkan Ender Pearl yang aku inginkan, aku pergi menggunakan Zapdosku dan pulang ke rumah. Lalu seperti biasa, aku merapikan inventoriku. Lalu aku mengcraft buku dari leather yang aku dapatkan. Aku juga mengcraft enchantment table dan bookshelf yang bisa aku gunakan untuk enchantment. Setelah itu karena hari sudah malam, aku tidur lagi. Karena kertasku kurang, aku mengambil di rumah lamaku. Aku mengcraft lagi bukunya dan membuat bookshelf. Dan enchantment tableku sudah max. Setelah itu aku membuat blaze powder dari blaze rod dan membuat eye of ender. Aku juga membangkitkan semua fosilku. Siapa tahu bisa dapat Pokemon shiny. Lalu aku mengambil kayu di depan rumahku. Dan dari kayu itu aku membuat bow. Tanpa pikir panjang, aku langsung melempar eye of ender yang aku punya untuk mencari stronghold terdekat. Lalu aku menaiki Zapdosku dan terbang ke arah stronghold tersebut. Nah, ketika perjalanan aku menemukan mushroom biome, salah satu bioma yang aku suka. Dan setelah terbang sekitar 2000 blok, aku berhasil menemukan suatu village. Nah, buat kalian yang belum tahu, sekarang stronghold pasti spawn di bawah village. Jadi aku udah ada feeling kalau strongholdnya ada di bawah sini. Gak lama menggali, aku masuk ke dalam strongholdnya. Aku tersesat di dalam stronghold ketika mencari ruangan portalnya. Karena stronghold ini memiliki 3 lantai dan setiap lantainya cukup luas. Aku berputar di sini selama 20 menitan karena aku pusing banget ya. Tapi pada akhirnya aku berhasil kembali ke tempat pertama aku mulai. Dan ternyata portal roomnya ada di dekat sana. Lalu aku ngeloot semua buku yang ada di library di sana. Ada 2 library, jadi ada 4 chest yang bisa aku ambil. Dan aku mendapatkan banyak buku enchanted yang bagus-bagus. Lalu aku memasangkan Eye of Ender ke setiap frame portalnya. Dan tanpa berlama-lama aku masuk ke dalam portal.
Dan aku sudah sampai di end. Ketika di end, aku langsung mengeluarkan Zapdosku dan naik ke atasnya. Aku perang melawan Ender Dragon dari atas Zapdosku. Sambil terbang, aku menembakkan semua end crystal yang ada. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya gimana cara aku membunuh Ender Dragonnya. Ini pertama kalinya aku melawan Ender Dragon di atas Pokemon, teman-teman. Kalian harus coba karena ini seru banget. Nah, tapi untuk end crystal yang terkurung, aku harus turun dan menghancurkannya secara manual. Ketika dia turun, aku menggebuk naganya habis-habisan. Dan pada akhirnya Ender Dragon tersebut mati. Lalu aku mengumpulkan semua XP yang dijatuhkan oleh naga tersebut. Dan aku mengambil telur naganya sebagai salah satu pialaku. Lalu aku tidak langsung pulang, tapi aku mencari portal ke End City. Aku membuat suatu platform untuk Zapdosku berdiri agar aku bisa memasukkannya ke dalam inventoriku. Dan aku langsung melemparkan Ender Pearl ke dalam portal tersebut. Aku lagi hoki banget nih, aku langsung menemukan End City. Nah, langsung saja aku menaikkan Zapdosku dan terbang ke atas kapalnya. Lalu aku mengambil Ender Dragon Head yang ada di depan kapal tersebut. Setelah itu aku membunuh Shulker yang ada di sana. Lalu aku mengelut semua chest yang ada di dalam kapal itu. Dan tidak lupa aku mengambil Elytra yang ada di sana. Setelah dari kapal itu, aku turun ke bawah untuk mengelut End City. Aku membunuh semua Shulkernya dengan pedang baruku. Pedang baruku ini sangat kuat ya. Inilah kenapa aku suka End City. Lalu aku mengcraft Shulker Box dari Shulker yang aku punya, sehingga aku bisa membawa lebih banyak barang di petualanganku ini. Lalu aku masuk ke dalam End City tersebut. Dan aku langsung diserang oleh sekumpulan Shulker. Banyak banget Shulker di sini. Artinya banyak banget Shulker Box yang bisa aku buat nantinya. Karena aku terkenal levitasi, aku berhasil naik ke lantai paling atas dan mengelut barang-barang yang ada di sana. Setelah itu aku membunuh Shulker satu-satu menggunakan bow dan menghabiskan sisanya dengan pedang. Lalu aku pergi ke cabang-cabang menara itu dan membunuh sisa Shulker yang ada, serta mengambil loot di chest-chest yang ada. Setelah selesai aku turun dari menara itu dan memasukkan semua barang-barangku ke dalam satu Shulker Box. Lalu aku terbang menggunakan Zapdos ke arah portal tempatku masuk. Seperti biasa aku membuat platform terlebih dahulu sehingga Zapdosku bisa aku masukkan. Lalu aku melemparkan Ender Pearl agar aku bisa keluar dari portal itu. Setelah itu aku masuk ke dalam Ender Portal untuk pulang ke rumah. Dan inilah petualanganku 100 hari Minecraft tapi ada Pokemon dengan mod Search Pokédrop. Enggak lah, aku bercanda, kita masih punya berapa puluh hari lagi. Ketika aku pulang hari sudah larut, jadi aku tidur lagi. Aku meletakkan Shulker Boxku yang berisi banyak loot di dekat rumah. Lalu seperti biasa aku bertani apricorn sehingga aku bisa membuat Pokeball. Setelah itu aku membuat sebuah Diamond Axe karena aku tidak punya axe. Lalu aku juga mengambil beberapa tools dan gear yang bagus. Setelah itu aku mengenchant Iron Pickaxe-ku. Dan aku menggabungkannya dengan Iron Pickaxe-ku yang satunya. Lalu aku juga mengenchant pickaxe-ku dan mendapatkan enchantment yang sangat bagus. Dan aku menggabungkannya lagi. Lalu aku mengenchant axe-ku dan juga shovelku. Setelah itu aku mendapatkan enchantment yang sangat bagus di pedangku. Aku menghapus enchantment di axe-ku, lalu mengenchantnya kembali karena enchantment yang tadi jelek. Setelah itu aku menggabungkan kedua pedangku sehingga menjadi pedang yang sangat kuat. Lalu aku baru ingat kalau aku punya beberapa enchantment book, jadi aku memasukkannya ke dalam tools dan armorku yang sesuai.
Lalu aku mengumpulkan beberapa stone karena aku kehabisan untuk membuat batan. Karena hari sudah larut, aku memutuskan untuk tidur. Lalu seperti biasa, aku mengambil semua apricorn yang ada. Dan karena tumbuhan apricornku sudah semakin luas, aku jadi nge-lag. Jadi aku memutuskan untuk menghancurkan salah satu lahannya dan memindahkannya ke dekat rumahku yang lama. Setelah itu, aku mengambil Ender Chest dari Pokemon Center yang ada di dekat rumahku. Lalu aku mengeluarkan semua Pokemonku dari Ender Chest dan memasukkannya ke Shulker Box untuk menghemat inventory. Setelah itu, aku memotong pohon ini untuk membuat Shulker Box. Aku membuat beberapa Shulker Box dari Shulker Shell yang aku punya. Shulker Box itu aku masukkan ke dalam Ender Chest. Seperti biasa kalau malam hari kita tidur. Lalu esoknya aku memutuskan untuk menebang kayu lagi dan membuat Shulker Box lagi sehingga storageku bisa semakin banyak. Shulker Box itu aku juga masukkan ke dalam Ender Chest. Karena di luar sedang thunderstorm, aku tidur lagi. Hari selanjutnya kita mulai dengan bertani. Karena apricornku sudah sangat banyak, aku memutuskan untuk membuat Pokeball lagi. Kali ini aku membuat banyak Dust Ball dan juga Quick Ball. Nah, aku melanjutkan misiku untuk menangkap semua Pokemon yang ada di mod ini. Aku mulai dengan cave yang ada di dekat rumahku. Di cave ini banyak sekali evolution stone yang bisa aku gunakan untuk mengevolve Pokemonku nanti. Nah, di cave ini ada 2 ekor Zubat yang tentunya belum pernah aku tangkap. Aku berusaha keras untuk menangkap mereka, tapi pada akhirnya aku berhasil melemparkan bola dan menangkap salah satu darinya. Lalu aku turun ke cave yang lebih dalam dan berhasil menemukan seekor Diglett. Ketika aku ambil, aku kaget karena Diglett yang aku dapatkan shiny. Setelah itu, Pokemon-Pokemon yang aku dapatkan, aku masukkan ke dalam Shulker Box. Lalu ketika aku pulang, hari sudah malam. Jadi seperti biasa, aku tidur lagi. Untuk mencari Pokemon-Pokemon, aku harus terbang ke daerah tertentu. Aku menaiki Zapdos dan berpetualang ke daerah yang belum pernah aku jelajahi. Ketika terbang, aku melihat seekor Venonat, jadi aku mendarat dan menangkap Venonat itu. Lalu aku mulai mencari Pokemon-Pokemon yang aku punya di hutan. Di hutan tersebut aku menangkap seekor Weedle yang selama ini mengganggu aku, tapi aku belum punya. Tapi teman Weedle yang gak biarin aku mengambil Pokeballnya. Aku malah diserang terus ya. Setelah itu ada seekor Nidoran yang ungu atau yang cowok yang berusaha menyerangku juga, tapi aku berhasil menangkapnya. Berhubung aku belum punya juga. Lalu aku juga menangkap seekor Pikachu yang ada di dekat hutan tersebut. Aku juga menangkap Eevee yang bisa aku evolusi nantinya menjadi 3 macam Pokemon. Seperti biasa, aku menaruh semua Pokemon yang aku dapatkan ke dalam Shulker Boxku. Lalu ketika berjalan-jalan, aku menemukan seekor Eevee lagi. Aku sudah punya 2 dari 3 Eevee. Karena hari sudah malam, aku memutuskan untuk terbang bersama Zapdosku. Dan tanpa sengaja aku kembali ke pulau tempat aku spawn. Tempatnya sangat berubah karena aku update jadi 1.18. Lalu aku mampir ke dalam Poké Center dan menghancurkan semua Ender Chest yang ada. Setelah itu aku menemukan seekor Charmander yang tentunya aku cari dan belum punya. Aku juga iseng masuk ke dalam hutan yang ada di sana. Dan akhirnya aku menemukan seekor Eevee, Eeveeku yang ketiga. Ketika keluar dari hutan, aku melihat seekor Sandshrew yang sedang sendirian, jadi aku menangkapnya. Setelah itu, aku terbang lagi. Dan gak jauh dari sana aku menemukan sebuah savana. Di savana, aku membunuh sapi-sapi di sana karena aku tidak punya makanan lagi. Aku berkeliling mencari Pokemon seperti Mankey dan juga Cubone, tapi nggak nemu-nemu. Mungkin karena hari sudah malam. Jadi aku memutuskan untuk terbang dengan Zapdos dan menuju ke arah village yang aku lihat di kejauhan. Ternyata village ini adalah village yang pernah aku kunjungin, tempat aku belanja. Ini masih ada villager ya. Lalu aku numpang tidur di salah satu rumah di sana. Esokan harinya ketika aku berpetualang, tiba-tiba aku melihat Cubone yang ngumpet di bawah pohon. Jadi aku berusaha menangkapnya. Dia kabur beberapa kali, tapi pada akhirnya aku berhasil menangkap Cubone tersebut. Lalu ketika aku perang dengan Spearow, aku melihat seekor Mankey dan aku langsung menangkapnya. Seperti yang kalian lihat, aku sudah punya banyak sekali spesies Pokemon. Mantap banget ya. Lalu di dekat sana ada laut, jadi aku menyelam ke sana karena aku tidak punya Pokemon yang spawn di air.
Ketika berenang, aku melihat seekor Poliwag. Aku melempar bola itu dengan akurasi yang sangat hebat dan berhasil menangkap Poliwag tersebut. Lalu aku juga melihat seekor Goldin yang aku nggak yakin udah punya atau belum, jadi aku berusaha untuk menangkapnya juga. Tapi ketika sudah tertangkap, aku diganggu oleh Drowned dan juga Tentacle, jadi aku sulit banget mengambil bolanya. Tapi pada akhirnya aku berhasil mendapatkannya dan aku langsung pergi dari sana. Lalu ketika di bebatuan tadi, aku melihat seekor Jigglypuff yang spawn, jadi aku menangkapnya. Setelah itu, aku berenang dengan Gyaradosku. Seru banget berenang dengan Gyarados sambil bisa nyelam. Lalu aku sampai di sebuah hutan dan melihat seekor shiny Caterpie. Aku langsung buru-buru mengejarnya dan berusaha menangkapnya. Dan inilah shiny ketiga aku, guys. Setelah itu aku menjelajahi sebuah hutan yang ada di dekat sana dan menemukan seekor Execute. Lalu di dalam shulker box itu, aku mengurutkan Pokemonku berdasarkan urutan Pokédex. Setelah itu, aku berterbang dengan Zapdos untuk pulang ke rumah karena Pokeballku sudah habis. Sesampai di rumah, aku tidur. Seperti biasa, aku memulai hari dengan bertani apricorn, dan dari apricorn tersebut, aku membuat banyak luxury ball. Tanpa lama, aku langsung melanjutkan petualanganku. Di plains dekat rumahku, aku menemukan seekor Meowth, dan aku berhasil menangkapnya secara langsung. Lalu aku terbang dengan Zapdos untuk mencari pantai. Setelah terbang beberapa ratus blok, aku berhasil menemukan pantai tersebut. Di sana udah ada Shellder yang sedang menunggu aku, jadi aku langsung menangkapnya. Aku juga membunuh Shellder di sana untuk mendapatkan shell yang bisa di-trade dengan Team Rocket. Karena hari sudah malam dan Pokemon tidak mungkin spawn, aku nunggu di atas pohon. Keesokan harinya aku menemukan seekor Vulpix yang berjalan-jalan di pasir. Lalu aku juga menangkap Slowpoke yang aku cari di pantai ini. Aku memasukkan Pokemon yang aku baru dapatkan ke dalam shulker boxku. Dan aku butuh 7 ekor Pokemon lagi. Aku lanjut terbang untuk mencari Bulbasaur, Psyduck, Oddish, Bellsprout, Ekans, Lapras, dan Articuno. Aku mengelilingi hutan untuk mencari Bulbasaur dan Bellsprout. Pada akhirnya aku melihat Bulbasaur, tapi Bulbasaurnya shiny. Tanpa berlama-lama, aku langsung menangkap Bulbasaur tersebut. Aku juga akhirnya menemukan seekor Bellsprout dan berhasil menangkapnya juga. Tapi ada Creeper yang berusaha untuk meledakkan bolanya, jadi aku buru-buru ambil. Nah, seperti yang kalian lihat, kita tinggal butuh 5 Pokemon lagi. Nah, aku lanjut berjalan lurus dan akhirnya menemukan sebuah Birch Forest. Di Birch Forest tersebut aku tidak melihat satu Oddish pun. Tapi pada akhirnya aku berhasil menemukannya dan menangkapnya. Untuk mencari Lapras, aku terbang ke sebuah lautan. Gak lama aku berada di sana, ada Lapras muncul dari bawah laut. Lalu aku pergi ke daerah daratan untuk mencari sungai, karena sungai adalah tempat Psyduck spawn. Dan gak lama aku mengitari sungai, aku melihat seekor Psyduck yang sedang berenang di tengah sungai. Dan aku berhasil menangkap Psyduck tersebut. Lalu aku memasukkan Pokemon-Pokemon yang aku dapatkan ke dalam shulker box, dan sisa 2 lagi. Aku terbang sangat jauh, lalu ada village, jadi aku mampir untuk tidur di salah satu rumahnya. Setelah terbang ribuan blok, akhirnya aku berhasil menemukan sebuah swamp. Di sana udah ada seekor Ekans yang menungguku. Lalu tanpa berlama-lama aku langsung menangkapnya. Aku lanjut terbang lagi untuk mencari Snowy Mountain. Buat apa Snowy Mountain? Aku kesana untuk menangkap Pokemon legendary yaitu Articuno. Tapi karena hari sudah malam, aku mampir tidur di salah satu Poké Center di sana. Sama seperti mencari Zapdos, aku berlari bolak-balik sampai Articuno tersebut spawn. Tapi aku mungkin kurang beruntung kali ini karena aku butuh waktu berjam-jam untuk menemukan Articuno ini. Karena waktunya sangat lama, jadi aku timelapse dan akhirnya aku berhasil untuk menemukan seekor Articuno. Tapi aku sangat kaget ketika aku lihat Articuno-nya karena warnanya lebih terang. Jadi nggak usah lama-lama, aku tangkap menggunakan Master Ball. Dan benar saja, ternyata Articuno yang aku dapetin itu shiny. Oke, di sini aku senang banget karena ini pertama kalinya aku mendapatkan shiny legendary.
Lalu aku terbang menggunakan Articuno itu untuk pulang ke rumah. Aku suka banget terbang di Articuno karena sayapnya keren dibandingkan sayapnya Zapdos. Lalu aku kembali ke rumah dan melanjutkan misi. Seperti yang kalian lihat, aku sudah punya semua Pokemon yang ada di game ini. Nggak di game ini sih, tapi maksud aku di update ini. Tapi untuk menyelesaikan Pokédex, aku butuh mengevolusi semua Pokemonnya. Nah, cara evolusi yang cepat adalah menggunakan Rare Candy. Rare Candy bisa dibeli di Roto Market seharga 20 koin. Jadi aku memutuskan untuk bertani dan menjual Pokeball nantinya. Jadi inilah proses aku mendapatkan banyak uang di Sir Pokédrop. Biar nggak memakan waktu kalian juga, aku timelapse aja. Biar kalian bisa lihat prosesnya juga. Nah, setelah selesai, inilah saatnya aku mengevolusi semua Pokemonku. Seperti yang kalian lihat, aku mulai mengevolusi Pokemonku, dan kalian bisa lihat sendiri, aku mengevolusi menggunakan apa, dan juga Pokemon tersebut berevolusi menjadi apa. Lalu aku mengembalikan semua Pokemonku ke dalam shulker box, dan seperti yang kalian lihat, aku sudah berhasil mendapatkan semua Pokemon yang ada di game ini, serta dengan evolusinya. Ya, segitulah petualangan 100 hariku di dunia Pokemon. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like video ini. Kalau banyak yang like, aku bakal buat video 200 harinya. Dan jangan lupa subscribe untuk support channel ini. Terima kasih semuanya.